Suara angin malam berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Di tengah hutan Kalimantan yang lebat, di sebuah desa kecil yang jarang dikunjungi orang, seorang pemuda bernama Rudi menatap ke arah kabut tebal yang menggantung di antara pepohonan. Malam itu Rudi dan teman-temannya sedang menginap di rumah kayu milik pamannya. Mereka sudah sering mendengar cerita tentang hutan ini. Hutan yang katanya dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Tapi Rudi tidak percaya hal semacam itu. Hingga malam ini, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Udara terasa semakin dingin. Semua temannya sudah tertidur, hanya Rudi yang masih terjaga. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Dari balik jendela kayu, ia melihat bayangan samar bergerak di antara kabut. Sosok itu tinggi, kurus dengan tangan yang lebih panjang dari manusia biasa. Gerakannya perlahan, seolah mengintai, menunggu. Jantung Rudi berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Tapi ketika bayangan itu semakin mendekat, ia bisa melihat lebih jelas wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut yang menganga lebar dengan gigi tajam yang berjejer rapi. Rudi mundur perlahan, berusaha menahan napas. Namun lantai kayu di bawahnya berderit. Seketika, bayangan itu berhenti bergerak hening. Lalu, suara ranting patah di luar jendela. Sosok itu kini menghadap langsung ke arah Rudi. Seketika, kabut di sekitarnya berputar liar, seolah menutupi tubuhnya yang semakin mendekat. Rudi terjatuh ke belakang, tangannya gemetar saat mencoba meraih sesuatu untuk membela diri. Tapi tidak ada apa-apa, hanya suara napasnya sendiri yang semakin memburu. Tiba-tiba, jendela kayu itu bergetar. Sosok itu kini tepat di depan jendela, hanya terpisah oleh selembar kayu tipis. Rudi menahan teriakannya. Bayangan itu menekan jendela dengan jari-jarinya yang panjang dan hitam. Lalu, jendela itu terbuka sendiri, perlahan. Rudi ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Ia bisa merasakan hembusan napas dingin dari makhluk itu. Bau anyir menyeruak ke dalam ruangan. Dan kemudian terdengar bisikan, suara yang serak dan menyeramkan. "Kau melihatku." Saat itu juga sesuatu menarik Rudi ke dalam kegelapan. Yang terdengar hanyalah suara angin dan hutan kembali sunyi. Keesokan paginya, hanya bantal dan selimut yang tersisa di tempat tidur Rudi. Ia menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, suasana di rumah kayu terasa mencekam. Matahari mulai menyelinap di balik pepohonan tinggi, tapi hawa dingin masih menggantung di udara. Teman-teman Rudi terbangun satu persatu. Awalnya, mereka mengira Rudi sudah bangun lebih dulu. Namun saat mereka mencari di sekitar rumah, sesuatu terasa aneh. Selimutnya masih terlipat rapi, tapi tubuhnya menghilang. "Rudi, hei, jangan bercanda," seru Dika mencoba mengusir kecemasan. Tak ada jawaban. Mereka mencari ke dapur, keluar rumah, bahkan sampai ke tepi hutan, tapi Rudi tidak ditemukan di mana-mana. Lalu, Adit yang masih setengah mengantuk menyadari sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Jendela kamar Rudi terbuka. Padahal semalam mereka yakin telah menutupnya rapat-rapat. Di bawah jendela, tanah yang masih basah memperlihatkan sesuatu yang membuat mereka merinding. Jejak kaki. Tapi bukan jejak manusia biasa. Jari-jari kaki itu lebih panjang, hampir seperti cakar. Yang lebih mengerikan, jejak itu tidak hanya mengarah ke hutan, tetapi juga muncul kembali mengelilingi rumah, seolah makhluk itu berjalan mondar-mandir di sekitar mereka semalaman. Adit menelan ludah. "Kita harus cari dia sekarang."
Mereka mengambil senter dan membawa pisau kecil sebagai perlindungan, lalu masuk ke dalam hutan. Semakin dalam mereka melangkah, kabut semakin tebal dan udara terasa berat. Tidak ada suara burung, tidak ada suara binatang. Hutan ini benar-benar sunyi. Lalu di kejauhan, mereka melihat sesuatu tergantung di pohon. Sebuah kaos yang dikenakan Rudy semalam. Dika berlari lebih dulu, tapi saat ia hampir meraihnya, kaos itu jatuh ke tanah, diiringi sesuatu yang terdengar dari dalam hutan. Suara langkah, banyak langkah, bulu kuduk mereka berdiri. Ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Dan kemudian sebuah suara berbisik. Suara yang sama yang mungkin didengar Rudy sebelum ia menghilang. Kalian juga melihatku? Dari dalam kabut, sosok itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Mulutnya yang menganga perlahan melengkung, seperti tersenyum. Dan hutan kembali sunyi. Dika, Adit, dan teman-temannya berdiri membeku. Bayangan itu semakin jelas di balik kabut. Tubuh kurusnya menjulang tinggi, tangannya panjang dengan jari-jari yang mencengkeram udara seolah ingin meraih mereka. "Kita harus pergi," bisik Adit, suaranya nyaris tak terdengar. Namun sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu terjadi. Kabut di sekitar mereka berputar cepat, seperti ada angin kencang yang datang entah dari mana. Daun-daun kering berterbangan, menciptakan suara gemerisik yang tak wajar. Lalu, dari dalam kabut, terdengar suara lain, suara tawa kecil, lirih dan mengerikan. Dika menyalakan senter dan mengarahkannya ke sosok itu. Saat cahaya menyentuhnya, tubuh makhluk itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. "Lari!" teriak Dika. Mereka berhamburan, berlari secepat mungkin melalui jalan setapak yang mereka lalui tadi. Napas mereka tersengal, ranting-ranting tajam mencakar kulit mereka, tapi mereka tidak peduli. Namun, suara langkah itu masih terdengar, mengejar mereka semakin dekat. Lalu, Adit yang berlari paling belakang merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Sentuhan itu dingin, panjang, seperti jari yang merayap di kulitnya. Adit menoleh dan detik itu juga matanya membesar ketakutan. Makhluk itu ada di belakangnya. Wajahnya kini terlihat jelas, kulitnya abu-abu pucat, matanya kosong seperti lubang hitam yang dalam, dan mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang seolah tidak berujung. "Kalian sudah melihatku?" Suaranya bergema di kepala mereka, bukan terdengar di telinga, tapi seperti langsung berbicara ke dalam pikiran mereka. Adit berteriak, jatuh tersungkur ke tanah. Teman-temannya berhenti, mencoba menolong, tapi tiba-tiba kabut menelan Adit begitu saja. Dalam hitungan detik ia menghilang. Hanya jejaknya yang tersisa di tanah basah. Dika menatap ke sekeliling dengan mata panik. "Adit, di mana engkau?" Tak ada jawaban, hanya kesunyian yang menelan suara mereka. Kemudian suara itu kembali berbisik, lebih dekat, lebih dingin. "Sekarang, kalian juga akan pergi." Dika dan teman-temannya tidak punya pilihan lain. Mereka berlari tanpa arah, hanya berharap bisa keluar dari hutan ini sebelum bayangan itu mengambil mereka juga. Tapi hutan Kalimantan tidak pernah membiarkan orang yang telah melihatnya pergi begitu saja. Dika, Rio, dan Aldi berlari sekuat tenaga, napas mereka memburu. Kegelapan hutan terasa semakin pekat dan kabut yang menggantung seperti tangan tak terlihat yang mencoba meraih mereka. "Adit, Adit!" Dika terus berteriak memanggilnya, berharap temannya menjawab, tapi hutan tetap sunyi. Mereka akhirnya berhenti di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Napas mereka tersengal, keringat bercucuran.
Aldi jatuh terduduk, menggenggam tanah dengan tangan gemetar. "Kita harus keluar dari sini, sekarang." Suara Rio bergetar. Dika mengangguk, tapi sebelum mereka bisa melangkah lagi, suara gemerisik terdengar di sekitar mereka. Daun-daun bergoyang, ranting-ranting patah. Kabut di sekitar mereka mulai bergerak, seperti ada sesuatu yang berjalan mendekat. Tiba-tiba, dari balik kabut, sesuatu muncul. Adit, ia berdiri diam menghadap mereka. Namun, ada sesuatu yang aneh. Matanya kosong, bibirnya pucat, dan tubuhnya terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Pakaiannya masih sama seperti saat terakhir mereka melihatnya, tapi kulitnya tampak lebih pucat, hampir seperti mayat. "Adit!" Dika berlari mendekat, tapi Rio menarik lengannya dengan keras. "Jangan!" bisik Rio ketakutan. "Itu bukan Adit." Dika tertegun. Ia menatap Adit lagi. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Adit tidak menginjak tanah. Kakinya melayang beberapa sentimeter di atas tanah, dan di belakangnya ada sesuatu yang lain. Bayangan itu tinggi, kurus, dengan tangan panjang mencengkeram bahu Adit. Mulutnya yang menganga perlahan melengkung, tersenyum, dan kemudian dengan suara berbisik yang memenuhi udara, "Kalian juga akan bersamaku. Lari!" Rio menjerit. Mereka berhamburan, jantung mereka berdebar kencang, ketakutan menyelimuti pikiran mereka. Aldi terjatuh, tapi Dika dengan cepat menariknya kembali. Dari belakang, suara langkah berat mengikuti mereka. Bukan langkah biasa, tapi suara kaki yang menyeret, seolah sesuatu sedang mengejar dalam kegelapan. Mereka terus berlari, menerobos semak-semak hingga akhirnya mereka melihat cahaya. Cahaya dari rumah kayu Paman Dika. Tanpa berpikir panjang, mereka melesat keluar dari hutan, melewati pekarangan rumah, dan langsung menutup serta mengunci pintu rapat-rapat. Hening, mereka terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi saat mereka mengira semuanya sudah berakhir, suara itu kembali berbisik, "Aku masih di sini." Dari balik jendela yang tertutup, di antara kabut yang mulai menipis, dua mata kosong menatap mereka, tersenyum. Malam itu, di dalam rumah kayu Paman Dika, mereka bertiga duduk terdiam, tubuh masih gemetar. Napas mereka belum normal, dan keringat dingin membasahi dahi. "Adit," Aldi berbisik lirih, "kita nggak bisa ninggalin dia di sana." Dika mengepalkan tangan. "Aku tahu, tapi kalau kita kembali sekarang kita juga bisa hilang." Tiba-tiba pintu kayu rumah mereka bergetar. Sesuatu atau seseorang mengetuk dari luar. Ketukan itu semakin keras, seolah ingin memaksa masuk. Rio menatap Dika dengan wajah penuh ketakutan. "Jangan buka, jangan." Tapi kemudian, suara itu terdengar dari luar. "Dika, Aldi, Rio, ini aku." Mereka langsung saling berpandangan. Itu suara Adit, tapi ada yang salah. Suaranya datar, tanpa emosi, seolah bukan berasal dari manusia. Pintu kembali bergetar. Dika menggenggam pisau dapur yang ada di dekatnya. Ia berjalan perlahan ke arah pintu, mencoba mengintip dari sela-sela kayu. Dan di sanalah Adit berdiri, tapi itu bukan Adit. Matanya masih kosong, tubuhnya tetap melayang beberapa sentimeter di atas tanah, bibirnya pucat, tetapi tersenyum, senyum yang tidak wajar. Lalu, dari balik kabut di belakangnya, muncul bayangan itu, sosok tinggi, kurus, dengan tangan panjang yang mencengkeram bahu Adit. Mulutnya yang menganga tampak lebih lebar dari sebelumnya, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tidak beraturan. Dan saat itu, sesuatu yang membuat darah mereka membeku terjadi. Adit mulai tertawa. Tawa kecil yang lirih, yang semakin lama semakin keras.
semakin menggema di seluruh rumah. Dika mundur selangkah, tangannya berkeringat, jantungnya berdetak cepat. Kemudian suara itu berbisik, "Buka pintunya." Tiba-tiba jendela di samping mereka terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk, meniup lilin-lilin yang menerangi ruangan. Cahaya redup berkedip-kedip, bayangan-bayangan bergerak di dinding. Mereka tidak sendiri lagi. Aldi menarik Dika dengan panik. "Kita harus keluar dari sini." Tapi sebelum mereka sempat bergerak, lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba mati. Ruangan menjadi gelap gulita, dan di dalam kegelapan terdengar suara napas. Dekat, sangat dekat. Seseorang atau sesuatu ada di dalam rumah bersama mereka. Ruangan gelap. Napas Dika, Rio, dan Aldi terdengar tersengal, bercampur dengan suara napas lain di dalam rumah. Sesuatu ada bersama mereka, hening. "Lalu, aku di sini." Suara berbisik itu terdengar tepat di belakang Dika. Seketika, sesuatu menghantam meja kayu di tengah ruangan. Dika meraba-raba di kegelapan, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan lembab. Saat ia menarik tangannya, aroma busuk langsung menusuk hidungnya. Aldi berhasil menemukan korek api dan menyalakannya. Cahaya kecil berkedip, dan untuk sepersekian detik mereka melihatnya. Bayangan itu, kini ia berada di dalam rumah bersama mereka. Tubuhnya menjulang tinggi, lebih besar dari sebelumnya. Matanya kosong, hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Tangannya yang panjang menjuntai ke lantai, kukunya yang tajam berkilat dalam redupnya cahaya. Mulutnya perlahan menganga lebih lebar dan lebih lebar lagi. Lalu, dari dalam kegelapan mulut itu, terdengar suara Adit, "Tolong aku." Dika tercekat, Adit ada di dalam sana. Tanpa pikir panjang, Rio menarik tangan Dika. "Lari!" Mereka berhamburan menuju pintu, tapi saat hendak membukanya, pintu itu tidak bisa digerakkan, seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Sementara itu, bayangan itu bergerak mendekat. Dika melihat sekeliling dengan panik, lalu matanya tertuju pada sesuatu garam. Di rak dekat dapur, ada sekantong garam milik pamannya. Dika ingat, pamannya pernah bercerita bahwa garam dapat menangkal makhluk halus di hutan ini. Tanpa berpikir panjang, ia meraihnya dan melemparkan segenggam garam ke arah makhluk itu. Jeritan melengking memenuhi ruangan. Bayangan itu berputar-putar, tubuhnya seolah terbakar, mengeluarkan asap hitam yang berputar liar. Saat itulah Adit jatuh ke lantai, tubuhnya lemas. Dika dan Rio segera menariknya. Aldi yang melihat celah di pintu langsung menerjangnya sekuat tenaga. Pintu akhirnya terbuka. Mereka berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Udara malam terasa lebih dingin, tetapi mereka tidak peduli. Mereka terus berlari hingga akhirnya sampai di jalan setapak di luar hutan. Saat mereka menoleh, kabut di dalam hutan perlahan menghilang, dan makhluk itu sudah tidak terlihat lagi. Adit masih terbaring lemah. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Aku ingat segalanya," bisiknya pelan. "Aku terjebak di dalam kegelapan itu. Aku bisa mendengar kalian, tapi tidak bisa keluar. Makhluk itu ingin kita semua." Dika menggenggam bahunya erat. "Sudah, Dit, kita selamat." Mereka menatap ke dalam hutan yang kini kembali sunyi. Tapi jauh di antara pepohonan, sesuatu masih mengintai. Karena di hutan ini, sekali kau melihatnya, ia tidak akan pernah benar-benar pergi. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.